Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Salah satu yang meresahkan sebagian masyarakat kita saat ini adalah munculnya narasi-narasi di media sosial yang dengan gampang menghakimi seseorang menjadi sesat dan kafir. Bahkan menuduh orang tagut dan musyrik. Akibatnya narasi tersebut bukan saja berdampak pada sikap pendengar dan penonton terhadap orang lain, tetapi juga menimbulkan perpecahan dan pembelahan di masyarakat. Adalah yang syar'i, ada juga yang tidak syar'i. Adalah yang partai Tuhan, ada juga partai setan, dan macam-macam. Misalnya ketika seseorang penceramah mengatakan bahwa ini adalah kafir, sesat, musyrik, produk-produk ini adalah produk kafir, dan lain-lain sebagainya. Maka secara perlahan-lahan, seseorang akan selalu menilai orang lain negatif. Bukan saja terhadap seagamanya, tetapi juga yang bukan seagama. Oleh karena itu, dalam menetapkan sesuatu pandangan terhadap orang lain, atau menghakimi seseorang, apakah dia kafir atau sesat, atau murtad dan musyrik, dan lain-lain sebagainya, maka sebaiknya kita mengikuti petunjuk-petunjuk ulama terdahulu dalam menerapkan ajaran-ajaran agama. Beberapa petunjuk yang bisa menjadi pedoman kita adalah sebagai berikut. Pertama, konsistensi terhadap turas Islam. Karya-karya ulama terdahulu yang masih ada di tengah-tengah kita, yang ditulis beberapa abad yang lalu, sesungguhnya juga lahir dan ditulis sebagai reaksi dari kondisi sosial pada waktu itu. Atau dengan kata lain, setiap kitab turas yang lahir dan muncul adalah sebagai respon terhadap permasalahan yang ada pada saat itu. Apakah itu dalam bidang tasawuf, fikih, akidah, tafsir, dan lain-lain sebagainya. Tetapi meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwa pandangan-pandangan ulama terdahulu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Situasi sudah berubah, pikiran manusia sudah maju, sehingga kita sudah tidak bisa lagi menjadikan kitab-kitab itu sebagai rujukan. Tetapi harus menginterpretasi ulang nas-nas yang ada sesuai dengan tuntunan zaman. Karena itu tidak sedikit teori-teori tentang bentuk penafsiran yang ideal muncul di masa kini. Memegang teguh turas bukan berarti bagaimana mengimplementasikan pandangan-pandangan para ulama terdahulu terhadap isu kekinian. Akan tetapi, bagaimana mengambil metode para ulama tersebut dalam menafsirkan nas-nas dimaksud sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh agama. Jika misalkan apa yang telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu masih sesuai dengan konteks kekinian, maka tidak ada salahnya mengambil pandangan mereka. Tetapi jika misalnya pandangan mereka berbeda atau sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, maka tugas kita adalah bagaimana menghasilkan sebuah produk hukum dengan memperhatikan metode dan cara para ulama dalam menafsirkan nas-nas yang ada. Memegang teguh pandangan ulama-ulama terdahulu adalah salah satu bentuk memegang teguh pada sanad keilmuan. Karena jika sudah tidak memperhatikan sanad, maka semua orang bebas berpendapat. Akibatnya yang muncul adalah kekacauan dalam melihat setiap masalah. Jadi kaidah tentang al-muhafazah alal qadimus salih wal akhsu bil jadidil asrah tetap harus diperhatikan. Kedua, konsistensi terhadap konteks. Setiap produk hukum tentu harus sesuai dengan konteks yang ada. Karena jika setiap produk hukum tidak sesuai dengan konteks yang ada, maka itu tidak akan berarti apa-apa bagi masyarakat. Islam itu adalah agama yang memiliki tujuan. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan iklim dan kondisi masyarakat yang tentram dan sejahtera. Jika sebuah produk hukum tidak menenteramkan masyarakat, maka itu tentu jauh dari tujuan beragama. Karena itu setiap orang di mana ia berada, jangan mempersamakan ketika dia berada di satu daerah dengan daerah lain. Karena setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Misalnya orang-orang Indonesia kebanyakan pakai sarung dan songkok sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pakaian ini tentu berbeda dengan pakaian yang ada di negeri lain. Mungkin karena iklim dan situasi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Di padang pasir, kalau pakai peci atau sarung, kemudian datang angin kencang, bisa terbang semuanya.
Berbeda dengan serban dan pakaian jubah yang bisa diikat sehingga angin kencang pun tidak akan terbang. Nah itu, seorang penceramah misalnya tidak bisa mengatakan bahwa jubah itu lebih mulia dari sarung atau menggunakan peci putih lebih afdal daripada peci hitam. Jadi kita tidak bisa berpatokan pada satu kondisi karena hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Tetapi perubahan ini tidak semuanya. Kalau yang sudah paten seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain yang sudah ditetapkan dalam nas, ya tidak boleh, tetapi hanya pada hal-hal yang belum diatur secara mutlak. Atau yang bisa diperoleh melalui ijtihad. Al-hukmu yatagayyaru bitaghayyuri zaman wal makan. 3. Konsistensi terhadap akal dan teori ilmiah. Agama sangat menghormati akal pikiran manusia dan menegaskan bahwa tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Karena itu dalam hukum taklid, Islam tidak mewajibkan sesuatu apapun bagi orang gila karena akalnya tidak berfungsi. Begitu juga teori-teori ilmiah. Perintah membaca dalam Al-Quran bukan sekadar membaca, tetapi melaksanakan penelitian, pengamatan. Agama sangat menekankan dua hal ini. Karena itu dalam memberikan sebuah pandangan keagamaan tidak bisa lepas dari dua hal ini. Agama tidak pernah menolak hasil pikiran manusia selama itu demi kemaslahatan umum dan kemaslahatan dirinya sendiri. Akal tidak akan bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan sebaliknya nas-nas Al-Quran selalu memerintahkan untuk menggunakan akal. Cuma karena seringkali keterbatasan kita memahami teks-teks yang ada sehingga menganggap hal itu tidak ada dalam nas. Seorang faqih tidak boleh begitu saja memberikan satu pandangan fikih tanpa melihat uslub bahasa. Jadi seorang faqih harus mengetahui bahasa Arab dengan baik dan semua hal yang terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Harus melihat tafsir-tafsir Al-Quran yang membahas masalah itu. Dan juga harus melihat hadis-hadis yang ada dan memeriksa semua dengan ketentuan dalam ilmu hadis. Jadi seorang faqih tidak bisa hanya menguasai spesialisasinya, tetapi juga spesialisasi lain harus diketahui, terutama yang terkait dengan nas-nas yang ada. Penguasaan terhadap metode ilmiah sangatlah penting, apalagi jika membahas masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan umum. Jika hanya berpatokan pada satu pandangan tanpa memeriksa dengan baik dan cermat, serta tidak berusaha memahami latar belakang setiap pandangan, maka hal-hal seperti inilah yang sering menimbulkan misinterpretasi terhadap nas-nas yang ada. Akibatnya masyarakat jadi bingung dan tidak tahu mana yang harus dipegang dengan baik. Kemudian yang keempat, konsistensi terhadap akhlak dan perilaku yang mulia. Menyampaikan pandangan terhadap sesuatu tidak bisa mengabaikan etika dan akhlak yang baik. Al-Quran mengajarkan kita agar dalam menyampaikan dakwah harus dengan cara yang baik dan berdialog dengan baik. Kita tidak bisa menghakimi seseorang sebagai kafir, setan, dan lain-lain sebagainya tanpa ada bukti-bukti yang menunjukkan ke arah sana. Apalagi kalau hanya menghakimi seseorang karena benci dan tidak suka atau tidak sejalan dengan pikiran kita. Menuduh orang sesat dan kafir bukanlah tipe dakwah yang baik, apalagi menghujat tradisi dan budaya orang lain. Agama melarang keras menghujat sesembahan orang lain dan mencaci maki tradisi mereka. Karena yang demikian itu semua adalah urusan Allah. Kita hanya dituntut untuk memperbaiki diri kita dan orang-orang yang seiman dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang berbeda dengan kita, maka kita tidak perlu resah dan gelisah melihat mereka. Biarlah itu menjadi urusan Allah, karena Tuhan sendiri menegaskan demikian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 159, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawab kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka berbuat. 4 sikap ini sangatlah penting dan sejatinya selalu menjadi pegangan kita setiap kali ingin menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan kepada masyarakat. Jika yang demikian ini dilakukan oleh setiap orang, maka secara tidak langsung sesungguhnya kita sudah mengejawantahkan apa yang dimaksud dalam Al-Quran, nurun ala nur. Artinya cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya agama dan cahaya ilmu pengetahuan dan akhlak. Agama akan menjadi cahaya bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Tetapi jika yang demikian itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan beragama,
maka agama menjadi terselubung. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Artinya Islam terselubung karena orang Islam itu sendiri. Artinya keberadaan agama tidak bisa dirasakan oleh umat manusia karena umat Islam sendiri tidak mampu menjadikan agama itu sebagai cahaya. Akibatnya Islam dan umat Islam ditakuti akibat ketidakmampuan menjalankan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini.